Halo, salam olahraga. Kali ini Rembang Official bersama Patas FC Pati dan Basoka FC dari Tuban. Mereka akan bertemu di Kades Cup 2024 Desa Weton, Kabupaten Rembang, di mana pada hari ini adalah laga pembuka. Ini dia foto bersama tim Basoka FC dan ini dia foto bersama tim Patas FC Pati. Tentunya laga ini akan menarik sekali sebagai turnamen U40 dan para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan. Luar biasa animo dari Kades Cup Weton ini, khusus U40 atau usia minimal 40 tahun dan tentunya usia 40 tahun ke atas. Wajah-wajah legenda-legenda pemain tarkam di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tuban dan Pati, sudah terlihat di sini. Siapakah yang akan lolos ke babak berikutnya? Ya, di laga 8 besar ini mereka akan ngotot untuk meraih kemenangan. Toss fair play sudah dimulai. Dan sebelum pertandingan juga ada prosesi pembukaan nanti yang dilakukan oleh Kepala Desa Weton tentunya. Nah, ini dia ada Sukir Nobagong yang sudah terkenal. Ya, Kapten kesebelasan sudah bersiap di sebelah wasit. Terlihat pengumpulan KTP kepada panitia. Briefing terhadap kedua kapten kesebelasan dilakukan oleh wasit, di mana pada sore hari ini dipimpin oleh wasit Didi Wahyu, sementara asisten wasit ada Solikin dan Kamil. Ya, toss coin sudah dilakukan untuk memilih tempat dan juga bola. Foto bersama dua kapten dan 3 wasit terlebih dahulu untuk menjadi kenang-kenangan sebagai bukti bahwa kedua tim. Dan ini dia prosesi penghormatan kepada salah satu pemain legend PSB Weton yang sudah meninggal dunia, yaitu Bapak Wahono. Terlihat kaos bernomor punggung 27 yang sering dipakai oleh almarhum Wahono. Luar biasa, sebuah penghargaan bagi penghobi bola. Sponsor. Ya, ini Telah sesi Kepala Desa Weton memberikan sambutan sebelum laga digulirkan. Desa Weton ini, yang harapan saya pertandingan hari ini dan seterusnya berjalan di saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ini dia Assalamualaikum sesi warahmatullahi wabarakatuh. doa bersama juga untuk almarhum Bapak Wahono, salah satu pemain legenda dari PSB Weton. Wawasan suratul Fatihah ingkang kagem derek kula Wahono mugi-mugi pikantuk maghfirah sang Allah taala. Aulillahi lahul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jamain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdiya bi ni'amah wa bihamdihi. Ya rabbana alhamdu ya rabbana walakas syukur wa ma yambahu jalali wa jal karim ala di sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat, jamil ahwali wal afat, jamil ahwali wal afat, wa taqdi wal rajul hajat wa tutahiran bi syaitan rafau nabi indaka alat tarbal dengan rabbi al-yawm khairan bil khairat wa jal mamat. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, sallimna ya Allah, sallimna ya Allah ala hadhihi tim wajanna wa iyyahum, wajanna wa iyyahum, wajanna wa iyyahum, sallimna ya Allah.
الآخر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الصادق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الصادق ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت الصادق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertandingan. Berikutnya sesi pembukaan secara simbolis akan dilakukan oleh Kepala Desa Weton didampingi perwakilan dari Polres dan juga Kodim, dalam hal ini Polsek Rembang Kota dan Ramil Rembang Kota. Ia bersiap. Ya, inilah yang pertama dilakukan oleh Bapak Kepala Desa sebagai Dengan kick off bertanda pembukaan dimulainya partai perdana turnamen dihadiri oleh sang pengadil Didi Wahyu, dan inilah akan dipandu Kades Cup kita usia 40 sudah dilakukan tadi oleh kick off oleh Moko, buka pertandingan perdana pada sore hari ini. Akan kami coba lakukan siaran langsung pandangan mata pertandingan sore hari ini antara Patas FC dari Pati melawan Basoka dari Tuban. Nampak sekian detik yang lalu coba Patas FC melakukan serangan di sisi sebelah kiri dari pertahanan Basoka Tuban, barang ke dalam pada Bagong, masuknya dianggap pelanggaran oleh sang pengadil sore hari ini oleh Didi Wahyu, menghasilkan tendangan bebas yang pertama bagi Patas FC. Bagong main berpenampilan lontos kali ini, main cukup ternama, main kelahiran Blora ini, ancang-ancang ke belakang, mencoba memanfaatkan tendangan bebas kali ini. Sementara ada Moko, ada sekitar 4 pemain atau 5 pemain dari Patas sudah bersiap depan gawang dari Putih. Tendang jauh tinggi di udara, kebuang sana tadi Nur Aziz, tapi jauh dari sasaran, melenceng jauh dari gawang Muti. Dan gawang saja Muti, pendek saja kepada Junaidi ini, sang kapten kesebelasan, lebar sebelah kiri, tendang jauh tinggi di sana, ke depan di sana ada Maktukin, cotor saja, terupas di sana masih ada Dokim, berdua, lepas lagi Dokim, berbahaya, Dokim! Cukup cepat gol diciptakan oleh Basoka kali ini melalui kaki Dokim, lakukan serangan balik tadi sehingga bola depan di sana Masukin, cotor saja, terupas di sana masih ada Dokim, berdua, lepas lagi Dokim, berbahaya, Dokim! Kembali kita lihat cukup cepat gol tadi sekitar 1 menit, memang cukup cepat membuat kaget barisan belakang dari Patas FC. Kembali ada Lehman coba bersama dengan Nur Aziz, masih kuasai Aziz ke depan pada sang kapten sebelasan Yoko, kuasai Yoko, berduel dengan Avandi ini, meluncur dari belakang Patas tapi dapat direbut barisan pertahanan dari Basoka. Berduel pemain tua-tua ini antara Lehman dengan Anang ini, bola keluar lapangan, lakukan lempar ke dalam bagi Basoka ini. Ke depan di sana ada Iskandar, masih Iskandar, balik kuasai oleh Iskandar, sendirian Iskandar, ke tengah ada Dokim pencetak gol tadi, masih terhuyung-huyung tadi. Nampak memang karena memang kali ini turnamen usia 40 sehingga maklum saja seandainya banyak pemain yang terjatuh. Kembali serangan dilakukan oleh Patas melalui oleh Aziz ini pada Moko, masih Moko, berbahaya, Moko
terlalu jauh, terlalu tinggi dari sasaran tadi. Bola coba dilesakkan oleh Moko ini. Mudi pendek saja, masih kepada Junaidi, melebar maksudnya kepada Maksud, tapi bola lebih dulu keluar lapangan, lebar ke dalam bagi Patas FC, akan dilakukan oleh Rukin ini kepada Moko, dapat kuasai oleh Moko. Bayang-bayangi satu pemain Tasrif ini mental di badan Tasrif sehingga bolanya pun kembali keluar lapangan. Kembali anak-anak Patas ini mencoba lakukan serangan melalui Bagong ini, masih kuasai Bagong, melihat-lihat kawan, dia ada tempat yang dituju luar dari sarangnya Mudi, lebar ke dalam, masih ke depan, masuknya kepada pemain, cocor saja tadi oleh Nur Hadi, balik bola liar, sang kapten sebelah pada Junaidi, masih kuasai Sony ini, yang mulai agak gemuk ini, masih duel anak pemain-pemain tua ini, tengah lapangan masih terhuyung-huyung, ada Said, masih kuasai Hainsball ternyata, hingga wasit pun membunyikan pelutnya, lebar ke depan pada sang kapten kesebelasan, ke tengah di sana ada Nur Aziz, masih mental di kaki dari pemain Leman ini, bola liar dekat dengan pada Tasrif ini, maksudnya ke tengah, cukup kencang, mental kembali, salah umpan. Itulah pemain-pemain sore hari ini di partai pembuka KDS Cup Desa Weton di usia 40 ini. Masih main-main dari Tuban ini mencoba serang tetapi gagal. Kembali Yoko ini masih acang-acang jauh ke depan, mundur dari belakang. Rukin, masih Rukin mencoba Tasrif menghalau, menghadang, masih Rukin, angkat Rukin terlalu jauh, mundur dari belakang. Ada Bagong, masih Bagong, Kevin Bagong utak-utik melewati depan Bagong, satu pemain tidak ada kawan. Bagong ternyata sudah dalam berdiri posisi offset karena terlihat AW2 Solikin angkat benderanya bertanda Moko dalam posisi offset. Junaidi sang kapten kesebelasan akan lakukan tendangan bebas ini, angkat pada Dokim mental, masih bola liar kepada Isnandar, pada Dokim, Bali direbut oleh Ir ini, masih kuasai main dari Nur Aziz ini bekerja sama dengan Yoko ini, melebar, masih muncul dari belakang, kuasai Pali ini, angkat, dipetik di udara oleh Mudi ini, cukup cantik tadi, menyelamatkan serangan dari Patas FC. Masih kuasai main-main dari Tuban ini melalui Maksum, masih Maksum melihat-lihat kawan, banyak saja pada Isnandar, mencoba melewati 1, 2, 3 pemain, tapi mental di kaki Ir tadi, hingga dianggap pelanggaran tadi. Ir akan lakukan sendiri ke depan pada Bagong, masih kuasai Bagong, berputar-putar terlalu lama tadi Bagong sehingga direbut Muksim. Salah pengertian tadi, ada Bagong ke tengah, di sana ada Nur Aziz, masih Yoko, kuasai Yoko, sang kapten kesebelasan Yoko nampak kebungan, ada Bagong sendiri, cukup banyak Bagong, lalu tinggi, bola diselesaikan oleh Bagong tadi, hampir membuat kalang kabut sang penjaga gawang. Beruntung bolanya masih melayang tinggi di atas mister dari Basoka Tuban ini. Tendangan gawang saja bagi Basoka, sang kapten kesebelasan Junaidi. Bali main tinggi besar, main yang mulai dimakan usia ini, tendang jauh tinggi di sana pada main dari Basoka tahu mental di barisan dari Patas. Ada Bagong kembali menguasai, Bagong dilanggar tadi oleh Junaidi sehingga langsung diganjar oleh sang wasit Didi Wahyu dengan kartu kuning. Tendangan bebas tepat di mulut gawang dari Mudi, sang penjaga gawang dari Basoka ini, coba akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain Patas ini. Ada Bagong, ada Nur Aziz, juga Yoko. Siapakah yang akan mengambil ini? Apakah Ir ini ataukah Bagong? 3 pemain dari Basoka, 4 pemain mencoba bentuk pagar betis untuk membendung tendangan bebas ini. Tendangan cukup ideal dari jarak cukup ideal, coba akan dilakukan. Siapakah kita masih menunggu? Ambil ancang-ancang Ir ini, ancang ada Bagong, arah tepat bagi sang
penjaga gawang Muti ini, sehingga dengan mudah Muti mematahkan tadi tendangan bebas dari Bagong. Ada Junaidi, tenang-tenang saja, masih di daerah sendiri ini. Sementara ada Tasrif mendekat, kuasai Tasrif, pemain cukup makan usia ini, tetapi masih ya, ke depan sana ada Isnandar, coba direbut oleh Lekman. Isnairi masih kuasai Rukin ke depan tapi jatuh, masih melihat liuk minor 3 ini lincah, dilanggar saja tadi Dokim tadi oleh Said, sehingga wasit pun berikan hadiah pelanggaran tendangan bebas bagi Basuka. Basuka sementara ini unggul 1-0 lewat gol Dokim tadi, pendek saja main dari Tuban ini masuk ke belakang pada Tasrif, masih Tasrif cukup lincah main Pak Tua ini lebar sana, dan Dokem sang pencetak gol ke tengah mental di kaki Lekman. Ada Nur Aziz ke depan, Yoko kuasai Yoko, main Klaren Pati ini terlebar di sana maka kepada Isnandar, tetapi mentah di kaki dari Tasrif ini, masih kuasai Maksu, masih di daerah sendiri ini ke tengah, masih pada apa dimasukkan dapat direbut oleh Yoko yang kita kenal masa mudanya cukup energi, kali ini memang menguasai jenderal lapangan tengah dari Patas FC. Muncul dari belakang ada Pali, tidak ada kawan yang mendekat, nampak kebingungan Pali sehingga dilanggar tadi oleh Anang, sehingga tersungkurlah Pali sore hari ini. Sukirno Bagong kembali akan lakukan tendangan bebas ini. Memang dari sekian nama Sukirno paling mudah di antara pemain-pemain dari Patas, ambil ancang-ancang Sukirno Bagong ini. Sementara ada Sony coba bendung tendangan bebas ini. Ancang-ancang Sukirno, angkat tinggi bola di udara, muncul dari belakang tadi Rukit, gagal top headingnya, bola masih melebar sebelah kanan dari Muti pendek saja kepada Junaidi sang kapten kesebelasan, masih Junaidi pada Ali Maksum ini kuasai sepenuhnya bermain di daerah sendiri, pemain dari Tuban ini. Ada Junaidi kembali melebar di sana, ada Sony, masih kuasai Sony, mencoba diganggu oleh Yoko ke depan, masih tenang-tenang saja daerah sendiri main Tuban ini pada Dokim sang pencetak gol, coba diganggu oleh main dari Patas ini ke depan, terupas tidak sampai, mentali barisan pertahanan, terjatuh Nur Hadi, terguling-guling menahan kesakitan apa yang terjadi, benturan tadi menyebabkan Nur Hadi terjatuh. Pelanggaran dan bebas bagi Patas FC, melebar saja, kuasai kembali ke tengah, di sana ada Nur Hadi, kuasai Nur Hadi pada Pali ini, masih kuasai Pali, cukup melincah Pali melewati Anang ini, Yoko sang jenderal lapangan tengah ini kepada Bagong, terupas di sana muncul ada Pali. Offset kembali Pali tadi, sudah terperangkap offset yang diterapkan oleh barisan pertahanan dari Basuka. Junaidi sang kapten kesebelasan kembali akan lakukan tendangan bebas ini. Masih disuruh mundur oleh sang pengadil sore hari ini Junaidi. Ancang-ancang Junaidi menata si kulit bundar ini. Mentara Dokim, ada Maftukin sudah bersiap, ada Tukin, masih Tukan, tapi bolanya liar sehingga mengarah pada pemain-pemain dari Patas. Kuasai sebenarnya pemain Patas, angkat di sana ada Pali, angkat tinggi di udara, mental kaki dari Tasrif, masih berkejaran bola di tengah lapangan ini, main berduel dua pemain di sana, ada Sahid, kuasai Sahid, Dokim kembali, Dokim mencoba merangsek melakukan penetrasi ke depan, keluar dari sarangnya Sirun tadi, lempar saja Sirun, melebar di sana ada Rukin, kuasai Rukin sepenuhnya, mentara sudah mencoba melebar, salah umpan tadi, terlalu cepat Rukin tadi, ada masih muncul dari belakang, kuasai main mata terlalu lama tadi, Nur Aziz kembali Ir, kuasai Ir, angkat tinggi di udara, masuk pada Bagong, mentali main dari Sony ini, kembali bola liar, ada
Aziz ini masih Rukin, kuasai Rukin, terupat di sana masuk pada Nur Aziz. Bolanya terlalu kencang sehingga lebih mengarah kepada sang penjaga gawang Muhdi dari Basoka Tuban ini. Muhdi masih kuasai sepenuhnya si kulit bundar ini. Muhdi masih melihat-lihat kawan, ancang tinggi di udara melewati garis tengah. Ada Dolkim masuknya mental di barisan pertahanan dari Patas. Ada Bagong melebar di sana, ada Moko, kuasai Moko, mencoba diganggu oleh Tasrif ini, melebar. Ada Pali ke belakang, di sana ada Yoko, masih kuasai Yoko, berputar-putar, nampak kebingungan Yoko ini, masih melihat-lihat melebar. Di sana ada Ir, dapat diterima cukup cantik oleh Ir, melakukan shooting cukup keras tadi Ir, tetapi sayang bolanya lebih mengarah kepada sang penjaga gawang Muhdi ini. Muhdi sedang jauh tinggi melewati garis tengah, berduel Dolkim, muncul dari belakang ada Ali Maksud, lalu kencang bolanya pun keluar lapangan. Rukin akan lakukan lemparan ke dalam ini tengah kepada Aziz masuknya, tetapi bola direbut oleh Dolkim. Rupa 1-2 dia dengan main dari Tuban ini, masih kuasai Ana, melebar cukup kencang. Apakah bisa dikejar oleh Sony? Ternyata cukup lumayan kencang Sony ini, walaupun sudah berumur. Ke belakang di sana kembali anak-anak main Tuban ini, angkat sabar Dolkim, mentali kaki Sahid ini, kembali Ir kuasai, masih melihat Liu, terlalu lama tadi Ir sehingga dilanggar oleh Avandi ini. Masih tergeletak, nampak kelelahan memang Ir ini, karena memang kali ini sebagai partai pembuka rata-rata memang di atas usia 40, sehingga kedua pemain nampak mulai kelelahan di terik matahari yang cukup menyengat kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nur Hadi ini, masih Nur Hadi lihat-lihat kawan siapakah yang dituju, masih berikan aba-aba, nampak kebingungan, angkat tinggi maksudnya. Di sana ada Rukin, coba diganggu oleh Tasrif ini, beda usia antara Rukin dengan Tasrif. Rupa di sana Moko 1-2 maksudnya, mental di barisan pertahanan. Ada Yoko, cukup keras tadi tendangan Yoko, tetapi masih mental, masih bola liar. Ada Bagong, masih kuasai Sukirno. Bagong ini ke belakang, kembali ada Yoko, terupas. Di sana ada Nur Aziz masuknya, bola kembali dia. Ada Rukin, masih kuasai Pair, ke belakang, masih Sahid kuasai, angkat tinggi. Di sana ada muncul dari belakang, ada Bagong, mencoba diganggu oleh Junaidi. Kevin dilakukan oleh Bagong, tapi gagal kaki oleh Junaidi. Terupas dengan lakukan oleh Anang, masih kuasai ini, melewati satu pemain cukup cantik Anang ini ke depan pada Ali tadi, masih pelanggaran Ali kepada Nur Hadi tadi, sehingga Nur Hadi pun tersungkur di tengah lapangan dari Gelora Bumi Weton kali ini. Nur Hadi akan lakukan tendangan bebas kali ini, masih melihat-lihat kawan, sementara ini ketinggalan 1-0. Gol cepat tadi Dolkim. Nur Hadi ancang-ancang biar bawa kepada Mokokah, heading dimenangkan oleh tadi Amri, masih bola liar. Ada Ali, balik kuasai pemain-pemain dari Tuban ini. Ali masih kuasai, Ali melebar. Di sana ada Anang, masih Anang merakset ke tengah, ke depan sendirian 1-2 maksudnya pada Maftukin atau Maftukan, kembali gagal di pertahanan dari Patas. Kuasai Patas, ada Pali masih ke tengah. Di sana ada Suparman Lepan ini, kembali pada Pali, tapi mental kembali. Bola memang nampak begitu tidak terlalu cepat serangan dari kedua kesebelasan, karena memang yang bertanding adalah usia bapak-bapak, sehingga harap dimaklumi bagi penonton. Kali ini ada Ir, kuasai Ir ke tengah, masih 1-2 cukup cantik. Ada Rukin muncul dari belakang, coba Tasrif mengganggu, tumpas pada Ir, masih berbahaya.
tidak ada kawan yang menyambut tadi umpan dari Ir, sehingga dengan mudah sang penjaga gawang menyelamatkan. Kembali Dokim, sang pencetak gol ini. Dokim cukup kencang ini. Dokim dibayang-bayang oleh Said ini, dicocor tadi, direbut oleh Said. Sirun keluar dari sarangnya, lebar. Ada Said kuasai main tinggi besar ini, masih kuasai Said. Ke tengah ada Lekman, masih Lekman. Ke depan ada Ir, pada Rukin. Tasrif coba mengganggu Rukin ke depan kepada Bagong. Sukirno Bagong ini coba dibayang-bayangi oleh Isnandar atau Amri ini, masih kuasai. Ada Moko, jenderal lapangan tengah. Kembali Nur Aziz, lakukan coba tendangan jarak jauh, tetapi begitu lemah dan melenceng jauh di sebelah kanan dari jaga gawang Muhti, sang penjaga gawang dari Basoka. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Basoka. Junaidi sang kapten ke-11 ini ancang-ancang tendang jauh tinggi di udara pada Dolkem, mental di kepala dari Rukin. Bola liar, masih ada Moko melebar di sana, ada kejar oleh Yoko, masih Yoko dibayang-bayang oleh Sony, kuasai Yoko, angkat tinggi di udara, ada Aziz. Tendangan akrobatik coba dilakukan oleh Aziz, tapi masih jauh dari sasaran Aziz, sehingga nampak tadi tendangan layang tinggi di atas Mister dari Basoka. Tendangan gawang saja kembali Junaidi, berkali-kali memang patas menyerang habis-habisan dari Basoka, tapi kali ini coba lakukan serangan Basoka. Ada Sirun tendang jauh, di sana ada Pali masuknya, kembali mental pada Avandi, masih Avandi kuasai ke depan, main dari Tuban ini ada Isnandar mencoba lakukan pada Ali 1-2, di sana ada Mahtukan, masih kuasai Mahtukan, melebar sana Dokter masuknya, kembali bola liar, di sana coba di intercept barisan pertahanan dari Patas ini, kuasai Dolkem ini, sang pencetak gol ini. Dolkem masih liar-liar mencoba melewati, berbeda postur sehingga dimenangkan tadi oleh Said. Balik, serang balik Patas melalui Moko, masih Moko, lihat-lihat kawan Moko, nampak terlalu lama. Ada Lekman, masih Lekman Suparman ini melebar, di sana ada Pali, coba dikejar oleh Anang, coba masih kuasai Yoko, sendirian Yoko, ke tengah ada Sukirno Bagong ini tumpah di sana, maksudnya salah komunikasi sehingga yang jelas bola meluncur ke arah sang penjaga gawang Muhti ini. Muhti tenang-tenang saja, berikan aba-aba, menguasai si kulit bundar ini. Tendang jauh tinggi di udara melewati garis tengah, di sana ada Mahtukan masuknya, kembali mata berpali ke belakang, di sana main dari Patas FC, barisan pertahanan sendiri, tendang jauh, di sana ada Sukirno Bagong, tupas pada Pali ini, masih Pali ke tengah masuknya, salah umpan, mental di kaki atau kepala dari Bagong ini. Junaidi, langgaran dilakukan oleh Junaidi. Wasit pergantian pemain dari Patas. Nampak main dari Basoka masih tergeletak, sementara di pinggir lapangan sudah bersiap ya, dibantu oleh dari PMI Rembang kali ini memberikan bantuan kesehatan yang diperbantukan untuk kelancaran turnamen kali ini. Masih tergeletak pemain ini karena memang yang bertanding adalah usia di atas 40, sehingga wajar bila nampak kelan. Dan perhatian bagi penonton yang di pinggir jalan untuk di jalan raya untuk masuk saja agar tidak mengganggu jalannya lalu lintas dan demi keamanan bersama. Kami mohon bagi penonton yang ada di jalan raya sebelah utara untuk masuk saja, masuk ke lapangan
demi keamanan bersama. Terima kasih. Ya, nampak main ini tidak dapat melanjutkan pertandingan sehingga dimasukkan darah baru. Dan langsung dilakukan pergantian 23. Sudah dipersiapkan Sutresno untuk menggantikan pemain dari Basoka. Kita kembali ke lapangan. Di sana ada tendangan bebas dimiliki oleh Batas FC. Kembali Moko Jenderal lapangan tengah, main asli Tayu kali ini, ambil ancang-ancang sang kapten kesebelasan dari Batas ini. Kita lihat bersama apakah bisa dimanfaatkan dengan baik. Moko angkat tinggi di udara, muncul Rukin, keluar dari sarangnya Muti untuk memetik bola di udara tadi, menyelamatkan dari serangan dari Batas FC. Muti tenang-tenang saja. Muti ini masih melihat-lihat kawan, tendang jauh tinggi melewati garis tengah. Di sana ada Dolkim berduel dengan Said tadi, masih leman kepada Bagong, masuknya mental di kaki Sutresno, namanya baru masuk. Ada Ali, coba diganggu oleh Rukin, ke depan pada Mahtukan, terhuyung-huyung didorong oleh Leman tadi, masih Ali, kuasai Ali kepada Apandi, terupas masuknya mental di kaki dari Hasan tadi. Ada Surono, pemain yang baru masuk, diturunkan oleh manajer Batas kali ini, masih bola liar tadi, handsball tadi, Tasrif, sehingga kembali menghasilkan tendangan bebas. Kembali lakukan, di sana muncul dari belakang ada Pali, mencoba diganggu oleh Snandar, masih Pali angkat tinggi di udara, ada Junaidi, masih ada Moko, dan gol diciptakan oleh Moko ini, sehingga bola gawang dari Muti merubah skor menjadi 1-1. Oleh Snandar, masih Pali angkat di udara, ada Junaidi, masih ada Moko, dan gol diciptakan oleh Moko ini, sehingga bola gawang dari Muti merubah dikatakan oleh Muti. Ya, Yoko ternyata kembali ke lapangan. Basoka coba lakukan serangan, mencoba serangan, masih daerah Nur Aziz ini pada Maktukan, kembali kepada Nur Aziz, bayang-bayangi oleh main dari Batas ini. Ada Dolke, masih Dolke, terupas masuknya mengarah tadi kepada Nur Hadi ini saja, masih berduel bola liar, cocor saja tadi oleh Nur Hadi. Maktukan lempar cepat pada Dolke, masih bola liar, kuasai barisan pertahanan, mengamankan main-main Batas ini. Ada Bagong, kalah duel Bagong, menang Sutresno tadi, masih kuasai tupas. Di sana ada Surono cukup kencang berduel dengan Tasrif ini, masih Tasrif cukup tenang. Tasrif walau beda usia tapi pengalaman lebih berguna sore hari ini. Junaidi pada Tasrif, masih Tasrif, pemain yang kelihatan sudah berumur, kali ini salah umpan tadi. Tasrif, masih Nur Aziz, terupas di sana ke tengah. Di sana ada Bagong, kembali mental, masih Bagong, terlalu cepat tadi Bagong melakukan umpan sehingga dapat direbut oleh Afandi. Kuasai Afandi, berputar bola sendirian ke depan, di sana kepada Dokim, masih kuasai Dokim, mencoba diganggu oleh Rukin ini, masih Dokim coba berikan aba-aba, muncul dari belakang ada Anang, duel dengan Pali yang turun ke belakang, bola liar, masih kuasai Anang ini, mencoba Anang memenangkan, masih berputar-putar, mencoba melewati Pali. Siapakah menangkan duel ini? Dibantu oleh
Nur Hadi. Pelanggaran tadi Anang kepada Nur Hadi sehingga wasit pun bunyikan peluitnya tanda pelanggaran. Tendangan bebas, pertahanan sendiri, pertahanan dari Patas ini. Nur Hadi Tokah, iya, masih ancang-ancang melihat kawan, mengambil nafas karena mencoba bangun serangan. Ada Surono ke tengah, ada Lekman kuasai, ada Aziz ini masih ke tengah sana, ada Bagong kuasai sendirian. Bagong muncul dari belakang, berbahaya. Bagong sendirian, Bagong masih Bagong, lalu tinggi Bagong, padahal sudah berada di mulut gawang dari Muti tadi. Kenapa tadi tidak diarahkan saja? Main syarat pengalaman ini lebih memilih tendangan cukup kencang sehingga bolanya pun kencang di atas mistar gawang dari Basoka. Kembali gagal serangan dari Patas kali ini. Kembali bola main-main dari Patas ini, ancang-ancang masih kuasai, lepas dari Irtadi, mental di kaki peran dari main dari Basoka. Ada Tasrif, coba 1-2 cukup cantik dengan Ali, masih Tasrif dengan Sutresno. Ada Tasrif, lakukan pelanggaran tadi Suparman tadi atau Lekman kepada Tasrif ini sehingga Mbah Tasrif pun terhuyung-huyung terjatuh depan kami ini. Memang cukup energik Mbah Tasrif kali ini, cukup menghibur penonton yang madati Gelora Bumi Weton pada sore hari ini. Ada Dolkim, masih Dolkim pada Sutresno, kembali 1-2 dengan Dolkim ini, masih Dolkim coba melewati Aziz ini tapi gagal. Dan bebas bagi Basoka kali ini. Sebelah kiri pertahanan dari Patas kali ini dan diambil oleh Sutresno, main yang dimasukkan tadi. Sementara Rukin coba membendung tendangan kali ini. Kita lihat bersama apakah bisa dimanfaatkan dan baik oleh pemain dari Basoka kali ini. Sutresno ambil ancang-ancang, sementara ada Ali sudah bersiap angkat tinggi di udara. Bola liar, kop duel, menangkan tadi Yoko. Masih ada Aji, ada Ir, tendang jauh, bola melintir. Masih ada Yoko, kuasai Ir, kuasai sepenuhnya, melihat-lihat kawan, jadi mendekat, masih angkat tinggi, muncul dari belakang cukup kencang ini. Rukin masih cukup kencang, Rukin coba diganggu oleh Tasrif, masih Junaidi mencoba, kalau tidak ada kawan. Tadi Rukin salah umpan, yang ada hanya pemain Amri. Masih kuasai Sutresno sepenuhnya, lihat-lihat kawan, masih kebungungan Sutresno ke depan. Di sana ada Dolkim, masih kuasai cukup cantik. Tadi kontrol dari Dolkim, masih Dolkim bayang-bayang ke belakang. Ada Afandi, ada Sutresno, masih cocor tadi. Ada Aziz, kembali berduel, main-main dari Basoka ini. Sutresno masih melihat kawan, terupas di sana. Ada Dolkim masih kuasai cukup enak, ditonton 1-2 main dari Basoka kali ini, tapi direbut oleh main dari Patas. Terlalu lama tadi Rukin, beruntung ada Yoko, ada Rukin berduel dengan Masukan, masih Yoko. Terlalu lama tadi Rukin, masih ada Lekman mencoba bangun serangan melebar. Di sana ada Bagong, ada Aziz muncul dari belakang cukup kencang. Ada Pali, walaupun sudah dimakan usia Pali ini cukup kencang, ternyata ada Bagong, masih Bagong sendirian, cukup berbahaya Bagong. Terlepas di sana ada Air muncul dari belakang sendirian, Air, tapi masih sigap Muti sang penjaga gawang tadi menggagalkan tendangan dari Air ini. Kita kembali ke lapangan. Di sana ada Maftukan, masih Tupas. Di sana ada Ali, kuasai Ali, dibayang-bayangi main dari Suparman ini. Masih Anang kuasai, berduel dengan Nur Hadi. Handsball tadi nampaknya Anang sehingga dianggap terlihat oleh wasit, sehingga wasit pun membunyikan peluitnya. Said lakukan sendiri, dan di depan di sana ada Pali, masih ada Surono mencoba melakukan berputar-putar sendirian. Surono ke belakang pada Lekman, tengah ada Yoko, sang kapten kesebelasan juga mencetak gol kepada Bagong. 1-2 cukup cantik, ada Surono lepas kontrol tadi. Surono
jelas dapat dihalau oleh Junaidi. Memang cukup taktis permainan Junaidi kali ini sehingga berkali-kali serangan dari Patas FC selalu kandas. Kali ini maftukan kepada Afandi, masih Afandi ke belakang, salah umpan, ada Bagong masih sendirian, Bagong berada pada Bagong dan gol. Kembali bobol gawang dari Mudi untuk kedua. Afandi, masih Afandi ke belakang, salah umpan, ada Bagong masih sendirian, Bagong berada pada Bagong dan gol. Kembali kita masih menunggu lakukan comeback cukup epic dari Patas FC. Sementara tadi ketinggalan di menit ke-1, kali ini sudah unggul 2-1 melalui kaki Sukirno Bagong. Kita kembali ke lapangan, ada Dokim, masih kuasai Dokim, coba melakukan trumpas di sana. Main anak ini masih mencoba melewati situ main, tetapi gagal di kaki Nurhati ini. Kembali ke tengah, ada Aziz, kuasai sepenuh Aziz, ada kepada Yoko ini, cukup energik. Yoko ini masih kepada Rukin, cukup cantik lakukan oleh Rukin tadi. Ada Yoko, sang kapten ke-11, cukup mobil antara Yoko dan Aziz ini. Aziz tendang mental di kaki dari masukan ini. Ada Said tadi, masih kuasai Aziz sepenuhnya, menguasai tengah ini, coba diganggu oleh Dokim, berputar-putar ini. Tadi Aziz kepada Lekman, masih Lekman coba pada bekerja sama dengan Ir atau Yoko ini, masih Ir ini kuasai sepenuhnya. Irawan ini masih melihat-lihat kawan, butuh bermain-main 1-2 ini. Ada Lekman, terlalu lama direbut tadi oleh Afandi. Kembali ada Yoko mencoba merangsek di belakang pertahanan dari Basoka kali ini, tapi kandas di kaki Tasrif ini. Tasrif kali ini ada Sutresno, terupas maksudnya kembali salah komunikasi tadi sehingga mengarah kepada Nurhati. Nur Aziz masih kuasai sepenuhnya Sukirno Bagong ini, masih kepada Aziz 1-2 muncul dari belakang, cukup pencarian Bagong, berikan tadi gagalkan oleh sang penjaga gawang Muhdi ini. Wasit pergantian pemain nomor 79 Ali Maksud keluar, diganti Sandi. Dari Basoka Tuban ya, Ali Maksud diganti Sandi. Kali ini dimasukkan karena mungkin sudah dianggap mulai kelelahan, karena memang kali ini adalah turnamen usia 40 sehingga keamanan mungkin lebih diutamakan, sehingga kalau merasa lelah langsung disuruh bilang ke manajer sehingga bisa diganti oleh pemain yang lain. Kita kembali ke lapangan, ada pemain yang baru masuk Sandi ini, tapi direbut oleh Nurhati ini, masih terpanjang. Ada Yoko ataukah Bagong tadi, ternyata sudah terperangkap offset dari Bagong. Kembali gagal serangan dari Patas, masih Dokem pada Sutresno, kuasai Tresno, coba diganggu oleh Aziz, dan wasit Didi Wahyu langsung niup pelutnya, bertanda pertandingan babak pertama telah usai dengan skor sementara ini 1-2 bagi Patas FC. Gol tadi diciptakan oleh Dokem dari Basoka dan Yoko dan Sukirno Bagong dari Patas FC. Kita kembali ke studio. Kesebelasan sudah bersiap di tengah-tengah lapangan Gelora Bumi Weton, mana pertandingan sore hari ini adalah pertandingan perdana antara skor sementara ini masih 1-2, Patas unggul atas Basoka dari Tuban. Sandi sudah bersiap di tengah lapangan
dan kick off babak kedua sudah dimulai melalui kaki Sandi tadi. Di sana ada masukan melebar pada Ismandar, masih maju lalu lama tadi sehingga direbut oleh Aziz. Ini masih ada Sutrisno ke belakang, ada Ismandar, kuasai Ismandar, main yang cukup hampir mirip dengan Sutrisno. Ini masih masukan ini salah umpan tapi masih dapat dikuasai sepenuh. Terlalu lama tadi Sutrisno, masih Ismandar ini mencoba berdua menangkan, masih ada Dokim ini ke tengah, main-main masukan tapi direbut oleh Aziz. Ini main kelahiran Blora kali ini pada Bagong, ada Surono 1-2 maksudnya kepada Bagong. Ini masih Bagong terhuyung-huyung tadi Bagong, ekspol nampaknya tadi Bagong, sehingga gagal serangan dari Patas FC. Isnandar lakukan kepada masukan melebar, di sana ada Bah Tasrif. Ini main cukup energik, cukup menghibur walaupun di usia senja kali ini pelanggaran dilakukan tadi oleh Sahid tadi pada main Basuka Sandi, sehingga tersungkurlah Sandi menikmati rumput dari lapangan Gelora Bumi Weton kali ini. Junaidi sang kapten kesebelasan akan coba lakukan tendangan bebas ini, manfaatkan tendangan bebas kali ini. Sementara Sirun sang penjaga dari Patas berikan aba-aba untuk membendung tendangan dari Junaidi. Ini nampak berkaca pinggang kali ini. Junaidi, masih Junaidi, angkat tinggi di udara, terlalu kencang tadi sehingga dibiarkan oleh Sirun tadi karena memang bolanya jauh dari sasaran. Sedang gawang saja bagi Patas. Sirun akan lakukan sendiri tendangan gawang ini. Ancang-ancang Sirun, masih Sirun angkat lebar sana maksudnya kepada Irawan, lebar masih Irawan ke belakang pada Nur Hadi. Ini ke depan pada di sana ada Surono, masih Surono diganggu oleh Mbah Tasrif. Ini balik ke depan tadi, salah umpan tadi main dari Patas ini sehingga bolanya pun keluar lapangan. Kembali sang kapten Junaidi, tendang jauh tinggi di udara melewati garis tengah. Di sana ada Sandi, bola liar, masih Nur Hadi berdua dengan Sandi, nampak memang kebingungan, tidak tahu bolanya di mana. Bola liar dan Dokim, masih Dokim hampir saja memanfaatkan bola liar tadi Dokim, tetapi kali ini Sirun masih sigap sehingga gagal serangan dari Basuka. Sirun tenang-tenang saja, Sirun pendek saja, kuasai sepenuhnya di daerah sendiri, melebar sana pada Yoko, masih Yoko rebut main dari Isnandar. Ini masih main dari Patas Mas FC. Ini kembali direbut oleh Bagong, masih Bagong main ex Persikaba Blora kali ini berkuat Patas FC, main masa mudanya berkuat Persikaba kali ini sudah cetak satu gol tadi, bawa keunggulan bagi Patas FC. Dokim melakukan sendiri penetrasi, mencoba diganggu 1-2 pemain dari Patas ini. Dokim tidak ada kawan yang mendekat, nampak kebingungan Dokim sang pencetak gol kepada Maftukan. Ini masih Maftukan direbut tadi oleh Yoko, ada Lekman tendang jauh, coba dan Bagong lupa di sana masuk kepada Surono, dihalo oleh barisan pertahanan dari Basuka. Ini berduel bola liar antara Bagong dengan Junaidi. Ini menangkan pertahanan dari Amri. Ini masih Amri salah umpan tadi, muncul ada Aziz. Ini masih Aziz melihat kawan ke belakang kepada Yoko sang pencetak gol tadi. Yoko angkat melebar mencoba merubah arah serangan, ada Surono sendirian terjebak dalam offset tadi Surono karena AW1 Kamil sudah mengangkat benderanya tinggi-tinggi bertanda Surono sudah dalam posisi offset. Junaidi sang kapten kesebelasan masih ancang-ancang tendang jauh kepada Sandi, maksudnya di sana ada Sahid menghalau, masih ada Nur Aziz menguasai lini tengah. Memang nampak main-main dari Patas kali ini. Nur Aziz melakukan penetrasi 1-2 dengan Bagong. Ini masih Aziz, ada Yoko terupas cukup cantik, tetapi kali ini kembali Bagong juga terjebak dalam posisi offset.
Kembali gagal serangan dari Patas FC melalui kaki Bagong tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Basoka. Kali ini Junaidi sang kapten ke-11 masa kepada Sandi mental di kepala Leman. Ada Dokem ini, masih Dokem, kuasai Dokem, angkat tinggi di udara menjelang. Ada Sandi tahu muncul dari belakang, ada Anang, masih Anang pada Sandi masuknya, terhuyung-huyung, pelanggaran tadi ataukah handsball? Kita lihat bersama, pelanggarankah ataukah iya penalti ternyata, karena memang tadi nampak main dari Patas FC menyentuh bola, sehingga wasit pun berikan hadiah tendangan 12 pas bagi Basoka. Kali ini akan diambil oleh Dokem, main cukup lincah dari Basoka kali ini. Sementara kita lihat apakah Kasirun bisa membendung tendangan 12 pas ini. Ada Dokem dan bola gawang dari Kasirun untuk yang kedua kalinya, juga lewat kaki Dokem, tetapi kali ini melalui tendangan 12 pas atau 12 pas ini. Ada Dokem dan bola gawang dari Kasirun untuk yang kedua. Keseruan bagi penonton karena kedua pemain akan berusaha menciptakan untuk menjadi pemenang pada sore kali ini. Kita kembali ke lapangan, balik ke belakang, ada Pali ke belakang, kemudian tapi salah umpan tadi, bentur Sandi tadi dianggap handsball tadi. Sandi Yoko pada Pali ini, masih Pali, pemain kelahiran Ambon kali ini, sana pada salah umpan tadi Bagong, maksudnya 1-2 dengan Surono, tetapi bola lebih mengarah kepada Muhti sang penjaga gawang. Isnandar masih kuasai sendiri. Isnandar ke depan, di sana ada Sandi mencoba dibayang-bayangi oleh Rukin ini, tetapi bola liar, bola keluar lapangan. Kembali lempar ke dalam bagi Patas. Lekman salah kontrol tadi, lepas tadi, beruntung bola liar. Masih ada Irawan ke belakang pada sang penjaga gawang ini, masih Sirun lebar, sana ada Nur Hadi masuknya, bola kembali liar. Wasit pergantian pemain dari Basoka, Anang nomor 7 diganti Solik. Solik masuk menggantikan Anang karena mungkin dianggap Anang ini sudah mulai kelelahan. Kita kembali ke lapangan, bola liar, ada Sandi ini, ada Irawan, Yoko, masih Yoko, cukup cantik lakukan oleh Yoko nih, ke tengah sana ada Aziz, jenderal lapangan tengah dari Patas ini, menari-nari tadi Aziz pada Yoko, masih kuasai Yoko, tendang di sana ada Sugierno Bagong, mental di kaki dari Tasrif, kuasai Isnandar, ke tengah kepada Sutresno, melewati cukup cantik dua pemain Sutresno, tetapi salah umpan Sutresno. Ada Dokem mencetak 2 gol dari Basoka kali ini. Ada Maftukan Rupas di sana, tapi kembali mentah di bagian pertahanan dari Patas ini. Kembali Junaidi, Bali mentar, bola liar dikejar oleh main dari Basoka kali ini, masih main masuk tadi, soalnya terhujung terjatuh, nampak memang kelelahan nampaknya. Kembali ada Aziz, kuasai sepenuhnya Aziz pada Surono ini, main cukup mudah dibandingkan yang lain ini. Surono cukup kencang memang. Surono coba diganggu oleh Tasrif ini, ke belakang ada Irawan, terupas salah umpan, hentakan oleh Tasrif ini. Kembali Avandi mencoba bangun serangan, memasuki pertahanan dari Patas ini, terupas di sana, halau saja tadi oleh Nur Hadi sehingga kembali gagal. Bola liar, ada Sutresno kembali, hampir saja salah umpan tadi, lepas kontrol tadi. Dokem bergelar dengan Pali, menangkan Pali. Wasit pergantian pemain dari Patas, Irwan 17 diganti Kancil nomor 8.
17 Irwan keluar, ya 17. Jadi ganti Kancil. Kita kembali ke lapangan dan atau 5 dalam tadi dilakukan oleh main dari Basoka, masih dialog oleh Said. Ini berduel, ada Junaidi dengan Surono tadi, bola liar, masih Kancil menangkan. Main yang baru masuk ini ada Mbah Tasrif, ini cukup lincah Mbah Tasrif ini kepada Solik, ini masih Solik, salah umpan kepada Sandi, sudah melebihi gerakan tadi Sandi sehingga umpan yang menipu teman sendiri. Kita kembali ke lapangan, ada Rukin, cukup kencang Rukin ini, masih Rukin kepada di sana ada Bagong tadi, dihalau tadi oleh Junaidi. Memang cukup berpengalaman, sisa-sisa pengalaman atau kemampuan dimiliki oleh Junaidi ini sehingga berkali-kali menggagalkan serangan dari Patas. Bagong akan lakukan dan sudut kali ini angkat tinggi di udara, bola liar keluar dari sarangnya Mudi, menyelamatkan serangan dari Patas. Kembali menghasilkan tendangan penjuru bagi Patas FC, akan dilakukan oleh Ajis. Ini main kelahiran Blora ini satu paket dengan Sukirno Bagong. Kali ini lepas tinggi, bola lepas dari Muti, masih ada Mbah Tasrif ini keluar tadi, tangkap tadi, sergap bagaikan sang harimau menerkam sang Kancil. Inilah Muhti sang penjaga gawang dari Basoka. Junaidi masih tenang-tenang. Junaidi ini melihat-lihat kawan, siapakah yang dituju. Sementara tendang saja ke depan, di sana pada Sotik maksudnya, tapi mental ada Sutresno, ada Sotik ke tengah, apa ada Sandi yang mirip potongan rambutnya seperti ex pemain PSIS Semarang Fortes. Kali ini kembali ada Sotik, coba diganggu tendang, tidak sampai, bola liar kembali gagal di kaki Nur Hadi. Ini masih Nur Hadi mencoba melewati, ada Lekman 1-2 cukup cantik menghalau serangan dari Basoka. Masih Nur Hadi ke tengah, ada Aziz, masih kuasai Aziz kepada Yoko, ini sang kapten kesebelasan ke tengah kepada Kancil. Ini Lan Kancil langsung mengarahkan ke depan, Trupas melakukan penetrasi. Surono sendirian, Surono dibayang-bayangi oleh Snandar. Ini masih Surono ke belakang, Pali masih kembali kepada Surono, sendirian Surono ke belakang, maksudnya kepada Kancil, tetapi kembali Junaidi. Ada Dokim, masih Dokim, main cukup kencang yang dimiliki oleh Basoka. Kali ini ke tengah ada Fortes, ini gagal lagi Fortes tadi sehingga lepas kontrol. Memang wajah, potongan rambut mirip Fortes, tetapi kemampuan masih jauh dari Fortes. Kembali Trupas dan Surono kembali terjebak dalam posisi offside karena AW1 Kamil sudah mengangkat bendera jangan tinggi-tinggi. Kembali gagal serangan dari Patas FC melalui kaki Surono tadi. Mental diberikan pertahanan dari Basoka. Kali ini kembali Junaidi. Pemain ini memang dimakan usia, tetapi sisa-sisa skill dan kemampuannya masih bisa kita lihat sore hari ini. Sutresno kembali kepada Dokim ke tengah kepada Maktukan, coba dibayang-bayangi, menangkan oleh Nur Hadi. Ini kembali direbut oleh Maktukan, masih Maktukan ini tertrupas di sana pada Dokim, masih mencoba melewat 1, 2, 3 pemain. Halo saja kan, bola masih dikuasai oleh Kancil. Coba halo serangan dari Basoka tadi. Yoko, masih Yoko, lihat-lihat kawan, Trupas cukup cantik kepada Kancil, bahkan bisa mengejar kembali Kancil, terhuyung sendiri Kancil, cukup berbahaya sendiri Kancil di sana. Terbawa Surono, gagal tadi Kancil. Kenapa harus memberikan umpan? Kenapa tidak mencoba langsung menendang ke arah gawang? Dan nampak tergeletak sang penjaga gawang Muhti ini. Apakah memerlukan bantuan dari tim medis? Kita lihat bersama. Nampak memang Junaidi coba berikan pertolongan kepada Muhti ini karena
dari info yang kita dapat, Mufti Junaidi sang kapten kesebelasan ini juga merupakan petugas kesehatan di Tuban sana. Sudah berdiri Mufti sang penjaga gawang karena memang usia tidak bisa dibohongi, sehingga kelelahan bagi kedua kesebelasan atau pemain yang bertanding sore hari ini sudah sangat nampak terlihat, dan masih diberikan bantuan Mufti. Kita masih tunggu Mufti sudah bisa bermain kembali. Mufti ini ya kembali Junaidi sang jenderal barisan pertahanan dari Basoka ini akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ambil ancang-ancang tenggang tinggi di udara, di sana mental para pemain dari Patas FC masih berduel. Ada Lekman kuasai, coba diganggu oleh Sandi, ini terhuyung-huyung. Lekman ini memang nampak sudah mulai kehabisan bensin kali ini. Ada Nur Aziz coba lakukan tendangan, ternyata Lekman ataukah Said kali ini. Said tendang jauh melebar, di sana kuasai pemain dari Patas ini, angkat masuknya mental kaki dari Nur Hadi, masih kuasai maftukan, kuasai ke melebar. Di sana ada Solik ini masih ke tengah maftukan, berputar-putar mencoba melewati pemain dari Patas ini, kuasai sepenuhnya. Ada Afandi Trupat di sana, ada Sandi sendirian keluar dari sarangnya Sirun untuk mengamankan serangan dari Basoka kali ini. Sirun berikan ancang-ancang, masih berikan aba-aba, tendang jauh tinggi di udara melewati garis tengah, balik mental di kepala dari Junaidi. Ada Mbah Tasrif ini coba berdua dengan Surono dan wasit. Pergantian pemain Suparwan ya kembali bermain, ternyata belum mendengar tadi dari suara. Kita kembali ke lapangan. Di sana ada Surono, masih Surono ke belakang pada Aziz, pada Bagong, wasit terhuyung-huyung. Bagong tadi dilanggar tadi oleh Amri ini. Wasit pergantian pemain Suparman 6 keluar, diganti oleh Anto nomor 5. Ya memang kita tadi kami katakan Lekman memang sudah mulai kehilangan sentuhannya karena sudah termakan usia, sehingga dimasukkanlah Anto. Kita kembali ke lapangan. Ada tendangan bebas dimiliki oleh Patas FC. Di sana ada Yoko, ada Aziz akan lakukan tendangan bebas kali ini. Sementara ada Afandi, ada Solik dan juga Maftukan mencoba buat pagar betis membendung tendangan dari Yoko kali ini. Masih ancang-ancang Yoko. Yoko masih. Apa yang terjadi Yoko? Ancang-ancangnya mirip Ronaldo, tetapi tendangannya malah menipu teman sendiri. Kembali offset tadi Surono. Tendangan yang menipu teman sendiri tadi Yoko. Nafsu terlalu besar tapi tenaga kurang, itulah tadi Yoko. Kita kembali ke lapangan. Ada Maftukan menangkan, ada Sutrisno kuasai Sutrisno, tumpah pada Dokem tetapi gagal pada Nur Hadi. Masih bola liar, ada Dokem, masih Dokem melihat Dokem, masih sendirian Dokem, bayang-bayang oleh Said ini. Dokem coba ke belakang kepada Sutrisno ini, ada Sutrisno coba lakukan tendangan jarak jauh tadi, tetapi tendangannya jauh dari sasaran. Sirun lakukan sendiri tendangan bebas kali ini, tendang jauh tinggi. Nampak memang Patas berusaha berkejaran dengan waktu, mencoba
mengambil poin kali ini, masih kuasai main dari Patas kali ini, sebelah kiri ke tengah pada Aziz ini, masih ada Yoko, kuasai Yoko Aziz memang menguasai lini tengah, ada Bagong masih sendirian, Bagong lepas dari offside, Bagong ada Muti, bola liar, cocor saja tadi Junaidi keluar lapangan. Ruang terbuka tadi dimiliki oleh Sukirno Bagong, kembali gagal dimanfaatkan dan baik karena kembali mentah di tangan dari Muti. Lempar yang dalam, ada Surono kembali kepada Anto, yang baru masuk ini, dan ternyata Anto sudah terperangkap offset karena Awi 1 Kamil sudah mengangkat benderanya tinggi. Kembali gagal serangan dari Patas FC kali ini melalui Anto tadi, dan bebas akan dilakukan oleh Junaidi, sang maestro dari Basoka. Kali ini tendang jauh tapi tendangannya balik keluar lapangan. Rukin akan lakukan lemparan ini pada Anto, ada Aziz masih kuasai, cukup cantik dilakukan Aziz ini pada Yoko, pada Kancil masih kuasai, Kancil melebar, ada Pali mencoba merubah arah serangan, Pali main yang dibesarkan di Australia ini, tapi kali ini harus pulang kampung untuk berbuat Patas FC. Isnandar akan lakukan pada Dokim ini, dorong saja tadi oleh Pali sehingga Dokim pun tersubur. Tendangan bebas kali ini kembali dimiliki oleh Basoka Sutresno kepada Sandi sang Fortes ini. Sandi mencoba dibayang-bayangi oleh main dari Patas kali ini, ke belakang ada Dokim masih kuasai, Dokim melihat-lihat kawan, sementara mendekat Maftukan masih Maftukan coba lakukan tendangan spekulasi tetapi masih jauh dari gawang Sirun, gawang dari Patas FC. Sirun kembali sendiri akan lakukan tendangan bebas ini, angkat jauh tinggi di udara, masuk ada Anto mental di kepala dari Junaidi tadi, masih ada Dokim ke belakang, Maftukan masih kuasai, Maftukan mencoba diganggu oleh Kancil, angkat tinggi di sana ada Solik, terlalu tinggi tadi bolanya sehingga tidak terjangkau oleh Solik ini. Rukin lakukan kepada Said ini, kuasai Said penuhnya, masih daerah sendiri ini. Said lihat-lihat kawan ini, masih Said angkat tinggi di udara, mencoba kepada Sukirno Bagong, lepas kontrol, kembali Junaidi mentahkan serangan dari Patas. Bali main baru masuk ini, babak kedua masih ada Fortes, kali ini terupas masuk kepada Solik. Bali ini gagal karena Solik sudah terperangkap dalam posisi offside. Dan bebas bagi Patas, lakukan sendiri menjaga gawang, pendek saja tadi Rukin, ada Mok, Yoko masih Yoko, sana ada Surono masih Surono, ke belakang ada Aziz, terupas di sana, muncul dari belakang Rukin ini sendirian, bayang-bayang oleh Tasrif ini, masih berangkat tinggi di udara, ada Bagong tadi keluar dari sarangnya Muti, mengamankan serangan dari Patas kali ini. Cukup sigap tadi Muti matakan serangan dari Patas melalui Sukirno Bagong, balik bola liar berduel Pali, ada Fortes berduel dengan Nur Hadi kali ini, masih Sandi Fortes kali ini gagal, di tengah ada Aziz kuasai sepenuhnya, ke belakang ada Said ini, ke depan pada Rukin melebar, di sana ada Yoko sang kapten kesebelasan, Yoko ini masih melihat kawan ke tengah, di sana ada Aziz masih terhuyung-huyung tadi, Aziz direbut oleh Sutresno, Maftukan mencoba bangun serangan, Maftukan ini sendirian, tidak ada kawan yang memberikan bantuan 1-2 pada Dokim, maksudnya salah tadi kontrol Dokim sehingga bolanya pun liar. Kembali apa dilakukan cukup jauh ke belakang pada Muti, hampir saja diganggu tadi oleh Anto ini, masih kuasai main dari Amri ini, masih Amri sendirian, coba pada Dokim, masih Dokim terupas, di sana ada Maftukan sendirian, Maftukan angkat tinggi, tidak jelas tadi Maftukan maksudnya memberikan umpan, tetapi sayang bola lebih mengarah pada sang penjaga gawang. Kembali coba Basoka
melakukan serangan bertubi-tubi di barisan pertahanan dari Patras ini. Junaidi ada doke maksudnya mental di kepala tadi oleh Sahid. Masih bola liar, ada Pali masih masukkan bola lemah, bola terhuyung-huyung. Beruntung ada Rukin, tendang jauh. Halo si kulit bundar ini, ada Surono sendirian. Surono mencoba lakukan, ada Anto ini, kuasai Anto terupas di sana ke depan, ada Surono sendirian keluar dari sarangnya Wongti, hingga gagallah bangunan serangan dari Patras FC tadi melalui Surono. Mental di kaki dari Mukti sang penjaga gawang, tendang jauh tinggi di udara, ada Rukin, wadah Sukirno Bagong kuasai sepenuh. Sukirno Bagong ini kembali pengalaman berbicara kali ini. Junaidi tadi berkali-kali menghalau tadi serangan dilakukan oleh main-main dari Patras. Mudi tenang-tenang saja sang penjaga gawang ini telah mendapatkan serangan tadi melalui tendangan jarak jauh tadi. Mudi pada waktukan ini masih masukkan salah umpan tadi, bola mengarah pada Sukirno Bagong mencoba meningkatkan intensitas serangan. Ada Bagong sedia cukup berbahaya. Bagong tendangan cukup baik tadi dilakukan oleh Bagong, mengincar tiang jauh dari Mudi. Sayang bolanya masih melebar di sebelah kanan dari Basoka. Kembali gagal serangan dari Patras FC melalui Bagong tadi, sehingga tidak merubah skor, masih 2-2. Dan apabila sampai berakhirnya pertandingan skor masih tetap draw, maka mau tidak mau akan dilanjutkan langsung dengan adu tendangan penalti. Kita kembali ke lapangan, kembali Junaidi pengalaman berbicara kali ini, berkali-kali menghalau serangan dari Patras. Lempar ke dalam bagi Patras, akan dilakukan oleh Rukin ini, pendek saja pada Surono. Masih Surono coba dibayang-bayangi oleh Batasrip ini. 1-2 di sana, angkat tinggi di udara, tidak ada kawan, ada Anto mencoba berkejaran. Anto tadi muncul dari belakang, Pali, masih Pali lihat-lihat, angkat tinggi bentur barisan Iskandar ini. Masih ada Kancil mencoba bantu serang, ada Sukirno, masih Sukirno membentur Amri tadi, sehingga kembali gagal serangan dari Patras. Wasit pergantian pemain akan diturunkan kali ini, diturunkan di menit-menit akhir menggantikan Solik. Iya, Zawano. Kita kembali ke lapangan, di sana ada Rukin, masih Rukin mencoba melewati Junaidi. Keberuan nampak, masih kembali gagal, ada Apandi. Masih terupas sana ada Fortes Sandi ini, masih kuasai sang Fortes Sandi. Lihat cukup cantik Fortes Sandi ini sendirian coba melewati. Di sana di tengah ada Sutrisno, masih Sutrisno melebar kepada Zamano dari Tuban kali ini. Madis sendirian cukup cantik, daga Tuban di sana kepada masukkan, maksudnya gagal Mbah Zamano tadi. Kembali bola liar, bencana ada Surono sendirian. Surono kali-kali dimentahkan oleh sang penjaga gawang, terlalu cepat memang tadi Surono mengambil keputusan karena memang gawang masih jauh. Tenang-tenang saja, Multi mentahkan serangan dari Surono tadi, berikan abah-abah. Multi tendang jauh tinggi di udara melewati garis tengah, ada Rukin kembali mental, kembali ada Isnandar tendang tinggi di udara, balik bola liar, masih ada Aziz kuasai trupa. Di sana ada Surono, maksudnya bola terlalu kencang dan Surono pun sudah terjebak dalam posisi offset. Kembali gagal serangan dari Patras FC dalam suasana cukup sadu. Matahari sudah kembali ke peraduannya sehingga suasana cukup sejuk kali ini. Kita kembali ke lapangan, ada Dokim ini, masih Dokim diganggu oleh Kancil, menangkan Kancil, masih salah umpan tadi Kancil, ada masukan, ada Fortes Sandi ini offset saja. Fortes terjebak dalam posisi offset. Serangan balik dilakukan oleh Yoko kepada Anto ini, masih Anto coba dibayang-bayang oleh Isnandar ini ke belakang 1-2, maksudnya muncul dari belakang ada Anto, hampir saja
tapi bolanya masih melebar tadi sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kembali gagal serangan dari batas kali ini melalui Anto. 2-2 skor sementara ini. Sementara silih berganti serangan dilakukan kedua kesebelasan. Sore kali ini Muhdi sang penjaga gawang akan lakukan tendangan bebas kali ini ataukah tendangan gawang. Kembali akan dilakukan ternyata oleh sang kapten kesebelasan Junaidi, main yang masih memiliki sisa-sisa skillnya. Kita kembali ke lapangan. Di sana ada Sukirno Bagong, masih Sukirno Bagong gagal. Ada Isnandar kembali masukkan, mencoba melewati Pali, masih di sana terlalu dekat tadi, umpannya terburu-buru sehingga dapat direbut pemain patas. Kancil kepada Yoko, masih kuasai Yoko, terupas maksudnya terlalu lama tadi Yoko karena memang sehingga bisa direbut oleh pemain dari Basoka. Jokim kuasai seberat, terupas cukup cantik dilakukan pada Fortes, maksudnya Nur Aziz ataukah siapakah, ada Kisirun lepas, di sana ada Kancil, kuasai Kancil, ada Yoko, masih Yoko mencoba berkejaran terlalu lama sehingga Anto pun marah-marah karena tidak diberi umpan tadi oleh Yoko. Beri bola liar keluar dari sarangnya. Apa yang terjadi? Anggap tadi oleh pelanggaran dan Junaidi sang kapten kesebelasan, dan kartu merah harus keluar dari saku Didi Wahyu karena memang dua kali tadi Junaidi mendapatkan kartu kuning. Palang pintu pertahanan dari Basoka ini pun harus mandi lebih cepat dari kawan-kawannya. Junaidi pemain syarat pengalaman yang bermain cukup lugas pada sore kali ini harus keluar lapangan karena mendapatkan kartu merah, sehingga mau tidak mau Basoka pun harus membayar denda nantinya kepada panpel pertandingan. Kita kembali ke lapangan. Di sana ada Sukirno Bagong, coba manfaatkan tendangan bebas kali ini. Jarak cukup ideal dimiliki oleh pemain-pemain dari Patas kali ini di menit-menit akhir tentunya pertandingan kali ini. Sementara Mudi sang penjaga berikan aba-aba kepada teman-temannya untuk membuat pagar betis. Ada Amri, juga Isnandar, dan juga Avandi Tengah coba membuat pagar betis untuk membendung tendangan bebas kali ini. Kita tunggu dan kita saksikan bersama apakah Sukirno Bagong ataukah kembali Yoko yang berkali-kali melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil kali ini? Yoko kah ataukah Sukirno kah? Kita lihat bersama. Masih menunggu. Iya, ditambahi ada Sutresno, ada Dokim juga membuat pagar betis bendung tendangan kali ini. Masih kita lihat Sukirno ataukah akan mengambil tendangan kali ini dengan tenaga powerful ataukah cuma mengarahkan. Ada Yoko, masih Sukirno, masih ada Muhdi mencoba main cukup gemilang kali ini. Muhdi terbang menghalau tadi serangan atau tendangan dari Sukirno tadi. Kembali gagal main dari Patas FC tadi, manfaatkan tendangan bebas tadi, gagal, dan tangan-tangan dari Muhdi kali ini. Iya, apakah pelanggaran? Karena yang jelas wasit memberikan aba-aba untuk memundurkan bola kali ini.
Mahtukin sudah berganti posisi. Kali ini tendang jauh pada Doke, masih Doke berduel, Pali menangkan. Bola keluar lapangan. Di sana ada Doke, masih pendek saja kepada Sandi Fortes, ini masih kuasai Sandi Fortes, bermain-main sendirian. Terupas masuknya lebih dekat kepada Nur Hadi, ini tentunya masih berduel antara Nur Hadi ini dengan Doke ini. Masih Nur Hadi ini coba melakukan lemparan ke dalam sana pada Yoko, masih Yoko ke tengah, tidak ada kawan, yang ada Fandi, masih bola tinggi di udara dan tambahan waktu adalah 2 menit. Tambahan waktu 2 menit. Kita kembali ke lapangan. Bali ada Bagong, halo saja tadi oleh Amri. Kembali bola liar, ada Sutresno menangkan Kancil, ada Aziz angkat tinggi di udara. Kembali offset tadi Surono, sehingga napak Anto berkali-kali marah-marah kepada temannya karena memang dia memiliki ruang terbuka, tetapi tadi lebih memilih pemain yang jauh dibandingkan dia. Dalam hati kecil Anto mungkin teman-temannya sentimen kepada dia sehingga sering marah-marah. Dan tadi coba lakukan Kancil akibat blunder dari pemain dari Basoka tadi, balik gagal. Tendangan gawang saja bagi Basoka. Muti Bali sendiri lakukan ancang-ancang. Di sana ada Kancil, kop duel, masih ada Bagong, bola liar berdua dengan Maftukan ini. Adam Yoko, ada Aziz, masih salah umpan dari Aziz. Ada Afandi melebar di sana kembali. Zamron masih Zamroni, ada Sandi Fortes lebih dekat kepada Nur Hadi ini, masih Nur Hadi sendirian. Nur Hadi tendang kepada Rukin atau Aziz ini, masih Aziz kuasai, coba diganggu oleh Zamron ini, masih Aziz pada Surono, ke belakang pada Aziz, kembali Aziz ke tengah. Di sana ada Lan Kancil ini, masih bersama dengan Yoko. Lan Kancil masih kuasai, terupas. Di sana ada Anto. Saat kali ini Anto diberikan umpan sehingga dia pun tertawa lebar karena diberikan umpan tadi Anto. Kita kembali ada Aziz, lepas kontrol Aziz sehingga bolanya liar. Kembali berduel, Anto menangkan tadi barisan pertahanan dari cukup cantik tadi. Afandi lakukan goyang pinggul. Di sana ada Sandi Fortes mencoba mengejar bola. Dan sang pengadil sore hari ini Didi Wahyu dari Kudus meniup pelutnya bertanda pertandingan babak kedua telah usai, sehingga mau tidak mau pertandingan harus dilanjutkan dengan adu tendangan penalti untuk menentukan siapakah pemenang pada pertandingan sore hari ini. Patas akan melakukan tendangan pertama kali ini melalui main yang dipercaya adalah Sukirno Bagong, pemain syarat pengalaman, main kelahiran Blora, main ex Persikaba Blora, main yang mudanya berkuat Persikaba Blora, kali ini mencoba menjadi Al-Qudu pertama. Ada Sukirno, gol 1-0 bagi Patas dalam adu tendangan penalti. Dan Dokem sang pencetak 2 gol dari Basoka tadi, kali ini jadi Al-Gojo pertama. Persiapan Kita saksikan bersama apakah Dokem ataukah Tirun yang berjaya kali ini. Dokem ancang-ancang tatak pinggang Dokem, cukup cantik tadi Dokem sehingga bola Tirun untuk yang ketiga kalinya. 1-1. Yoko Al-Qudu kedua dari Patas, kali ini sang kapten kesebelasan juga pencetak gol dari Patas tadi. Yoko ancang-ancang Yoko, sementara Mudi konsentrasi penuh, masih Yoko dan gol 2-1 masih Patas.
Maftukan akan menjadi Al-Jojo kedua. Maftukan Jenderal lapangan tengah dari Basoka tadi kali ini dipercaya menjadi Al-Jojo kedua. Kita lihat bersama apakah bisa menyamakan kedudukan ataukah Siron yang berjaya bisa membendung tendangan dari Maftukan. Cukup tenang dari Maftukan sehingga bola dari Siron 2-2. Nur Aziz gelandang elegan dari Patas ini, main juga clearance Blora, main yang masa mudanya juga pernah memperkuat Persikaba Blora ini. Kita lihat bersama, ambil ancang-ancang, ada Mudi sudah bersiap. Naba Aziz cukup tenang tadi dan gol 3-2. Amri akan menjadi Al-Jojo ketiga dari Basoka. Amrin masih atas kulit bundar ini. Kita lihat bersama apakah bisa sukses seperti penendang sebelumnya. Ambil ancang-ancang, ada Amri dan kali ini gagal di tangan Siron. Iya, skor masih tetap 3-2. Kajil akan menjadi penendang keempat dari Patas. Kita lihat bersama apakah Kanjil bisa menggunakan Mudi ataukah Mudi yang bisa membendung tendangan dari Kanjil kali ini. Ancang-ancang masih lawan Kanjil kali ini. Sementara Mudi konsentrasi penuh, ada Kanjil, gagal kembali Kanjil. Meniru tadi dilakukan tadi oleh Amri. Mungkin karena kasihan sehingga bolanya tidak dimasukkan. Skor masih sama dan tendang Afandi datang bertahan dari Basoka kali dipercaya menjadi Al-Jojo keempat dari Basoka. Afandi ambil ancang-ancang Afandi ini masih Afandi jauh tadi Afandi mungkin ketakutan melihat Siron sehingga kembali gagal seperti apa yang dilakukan oleh Amrin tadi sehingga skor masih tetap 3-3. Pendang dari Patas Rukin dari pendang kelima dari Patas kali ini. Apakah bisa menaklukkan Mudi? Ancang-ancang Rukin dari gagal Rukin. Nampaknya bisa bensin pemain-pemain Patas kali ini sehingga tendangannya cukup cuma. Kembali kita lihat bersama ada Fortes sang penentu dari Basoka. Apakah bisa menyudahi pertandingan kali ini ataukah Siron bisa memperpanjang nafas, bisa membendung tendangan dari Sandi Fortes kali ini. Sandi masih menata kulit bundar. Apakah dinaungi Dewi Fortuna kali ini Sandi? Kita lihat bersama, ada Sandi cukup tenang tadi dan gol dan selesai sudah pertandingan kali ini. Duh. Ya, mohon maaf, skor masih ada pendang 1. Ya, inilah main cadangan dari kedua. Mohon maaf tadi ternyata dilakukan main cadangan atau penendang cadangan memilih gawang ataukah penendang. Kita lihat bersama
ternyata undian dimenangkan oleh Basuka ataukah Patas, kita lihat bersama. Dan ternyata undian dimenangkan oleh Patas memilih menendang dari Surono. Kita lihat bersama apakah Surono bisa menyelesaikan kepercayaan yang diberikan oleh kawan-kawannya. Kita lihat bersama, ada Surono, masih Surono, anda Surono, dan dengan skor akhir 4-3 kali ini, dan selesai sudah pertandingan dimenangkan oleh Patas FC sehingga Patas berhak melaju ke babak berikutnya. Kami ucapkan selamat kepada Patas FC yang bertanding pada sore hari ini yang sudah melaju ke babak berikutnya, dan terima kasih kepada Basuka dari Tuban yang sudah berpartisipasi dalam Kades Cup yang pertama di tahun 2024 kali ini. Semoga selamat sampai di rumah dan sampai jumpa besok sore. Salam olahraga. Kita kembali ke studio.